Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Nur Afifah Zahra dengan NPM 100 103 258, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan KKL saya yang berjudul Laporan Kuliah Kerja Lapangan, Kegiatan Funding dan Layanan Produk PT BPR Syariah Amanah Umah Cabang Cilengsi. Alamat lengkap BPR Syariah Amanah Umah Cabang Cilengsi yaitu berada di Jalan Raya Narogong nomor 150, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 16820. Kegiatan dan waktu tempat kuliah kerja lapangan dihitung selama 25 hari kerja dimulai dari tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan funding, menyusun dokumen, membuat dokumen akad, menulis taksasi jaminan, dan lain-lain. Sejarah singkat dan gambaran umum BPR Syariah Amanah Umah. BPR Syariah Amanah Umah didirikan pada tahun 1991 oleh Kiai Haji Sholeh Iskandar almarhum. Beliau merupakan seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan seorang ulama. Kantor pertama yang didirikan berada di Lewiliang, Bogor. Saat ini memiliki 3 kantor cabang, yaitu berada di kantor cabang Cicurug, Sukabumi, kantor cabang Bogor, dan kantor cabang Cilengsi, dan memiliki kantor kas yang berada di UIK Bogor. Pembahasan pertama tentang funding officer. Secara umum, pengertian funding officer ialah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang diberikan seseorang. Intinya, funding officer yang diharapkan dapat melayani keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai sumber dana bank dalam melakukan aktivitas usahanya. Funding officer bertanggung jawab pada pencapaian target usaha funding. Seseorang funding officer selalu diberikan target dari suatu bank yang memperkerjakannya untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari nasabah. Kedua, tentang produk penghimpunan dana. Di sini, produk penghimpunan dana itu ada 3. Yang pertama, tabungan umah, kedua, deposito umah, dan yang ketiga, tabungan simpel IB. Pertama adalah tabungan umah. Tabungan umah adalah tabungan umum berupa simpanan dari penabung perorangan maupun badan hukum kepada BPRS Amanah Umah dalam uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan menggunakan buku tabungan sebagai medianya. Tabungan umah memakai akad wadiah. Yang kedua adalah deposito umah. Yang dimaksud dengan deposito umah adalah investasi berjangka pihak ketiga kepada BPRS dengan menggunakan sistem bagi hasil terhadap pengolahan dana tersebut. Manfaat deposito di BPRS Amanah Umah yang pertama, terjamin karena diawasi oleh OJK dan dijamin oleh lembaga pengawas syariah. Dan yang kedua, bagi hasil sesuai nisbah, akan tetapi tiap bulannya berbeda. Ketiga, bisa dijaminkan pembiayaan atau disebut back to back. Dan yang keempat, bebas biaya administrasi. Akad yang dipakai oleh deposito yaitu akad mudharabah. Fasilitasnya yaitu adanya perpanjangan otomatis dan bagi hasil dapat diambil secara tunai ataupun transfer. Akan tetapi jika transfer, biaya itu ditanggung oleh nasabah itu sendiri. Yang ketiga adalah tabungan simpel IB. Tabungan simpel IB adalah tabungan pelajar yang dikhususkan untuk para pelajar atau santri. Tabungan ini sama seperti tabungan umah, yaitu menggunakan akad wadiah. Tabungan ini diperuntukkan untuk usia 0 tahun sampai dengan 17 tahun atau bisa dibilang pelajar yang belum mempunyai KTP. Akad-akad yang dipakai di BPRS Amanah Umah Cabang Cilengsi yang pertama yaitu akad mudharabah, yang kedua akad ijarah, yang ketiga akad murabahah, dan yang keempat akad wadiah. Berikut adalah tabel nisbah bagi hasil deposito bulan September di BPRS Amanah Umah Cabang Cilengsi. Jangka waktunya yaitu ada 4, yang pertama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Layanan pembayaran dengan media atau disebut dengan payment point online bank. Yang pertama yaitu transaksi antar bank, pembayaran telepon, pembayaran internet, virtual account, pembayaran rekening listrik, dan pembayaran PDAM dan asuransi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.